Yanxi tidak akan pernah membayangkan bahwa penyelamatan terbarunya, Liu Tian, telah membayar harga setinggi langit terlepas dari keuntungan iblis saat ini melawan manusia. Jika Yanxi menyetujui semua syaratnya, maka semua imbalan karena membangun benteng kali ini tidak akan bisa menggantikan manfaat yang ia berikan. Yanxi terbakar amarah sekarang, terutama di kalimat terakhir surat itu. Syarat ini adalah untuk membeli kehidupan Anda dan bawahan Anda. Itu adalah ancaman yang sangat sederhana sehingga Yanxi sangat memahami apa artinya menyendiri. Tidak peduli siapa itu, mereka bisa menjadi sombong di wajahnya sekarang. Selama ada tentara iblis di tangan mereka, mereka dapat memamerkan kekuatan mereka kepada Yan, karena mereka yakin tidak ada yang akan menyelamatkannya. Ketika Yanxi mendirikan benteng, tetapi tidak bisa lagi maju, berbagai rumor muncul di ibu kota Demon Rache seolah-olah telah dirumuskan sebelumnya, dan rumor ini telah mengancam hidup dan mati Yanxi saat ini. Yanxi sekarang hanya penuh dengan kebencian. Dia membenci orang-orang yang mengkhianatinya. Aku kehilangan 30% tanganku untuk merobohkan tempat ini, dan kehilangan hampir setengah tanganku untuk mengusir umat manusia. Sekarang ini semua berkat para bajingan itu? Apakah ada alasan untuk ini? Kesenjangan yang diperjuangkan bawahan Lao Su dengan hidup mereka. Sekarang mereka ingin duduk di tanah dan menaikkan harga dan berbagi pujian denganku. Apakah kamu ingin membunuhku juga? Bermimpi. Yanxi sudah marah. Tinjunya meledak. Dan ide berani tiba-tiba muncul di benaknya tersapu oleh pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Mundur. Tentu saja, itu tidak bisa menjadi mundurnya pasukan di sisi baiknya, yang sangat tidak menguntungkan untuk hal-hal setelah dia pergi. Tapi ketika ide mundur baru saja muncul, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana cara mundur, Yani tiba-tiba memotong pikiran itu. Melihat penghalang yang ditinggalkan oleh Mahkamah Agung di sekitar, dan tim yang, meskipun tidak cukup, masih memiliki sejumlah besar pasukan, Yanxi merasa bahwa mereka belum mencapai titik mundur. Inilah penghalang dan berbagai sarana perlawanan yang ditinggalkan oleh para penjaga pengadilan dewa. Selama dia dapat menstabilkan situasi dan menempati tempat ini, kreditnya tidak akan rusak oleh desas-desus. Pada saat itu, tidak ada yang bisa mengancamnya lagi. Yanxi menoleh untuk melihat bawahan di sampingnya, meremukkan surat di tangannya. Saudara-saudara, saudara-saudaraku, seseorang ingin menikam kita dari belakang. Tapi bisakah kita mendapatkan apa yang dia inginkan? Jelas tidak. Para idiot ini, kita tidak bisa mengakui, kita tidak bisa mundur, dan kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kita perlu membuktikan diri kita dengan pertempuran, dan kita perlu memasukkan para idiot ini ke dalam perut ibunya. Raungan Yanxi yang tiba-tiba meledak, langsung mengejutkan semua iblis yang hadir, termasuk tentu saja mata-mata yang diam-diam mengawasi di luar. Seekor monster bergegas maju dan berbisik di telinga Yanxi. Tuanku, orang-orang itu takut mereka telah mendengar kata-katamu. Apa yang harus kita lakukan dengan ini? Tanpa bala bantuan, ini sangat fatal bagi mereka. Dan di bawah kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka, mereka harus berbicara tentang masalah ini. Tentu saja situasinya akan lebih tidak menguntungkan bagi mereka. Binatang yang berbicara itu hanya menganggap Yanxi sebagai momen kemarahan dan mengatakannya. Yanxi mengedipkan matanya dan berkomunikasi dengan raungan rendah binatang buas. Tentu saja, kalau tidak, mengapa saya tidak berteriak dalam bahasa kita? HMPH, aku hanya ingin membiarkan para dewa itu mendengar, hanya untuk membuat mereka berpikir kita akan tetap di sini. Aku tidak bisa membawa saudara-saudaraku sampai mati. Yang lain tidak peduli dengan hidup dan matimu. Aku peduli. Melarikan diri sangat memalukan bagi ras iblis. Tetapi Yanxi tahu lebih baik bahwa dia tidak bisa melakukan hal seperti menyerah kepada musuh. Dan bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk berdiri di sini tanpa alasan. Tidak mungkin baginya untuk tinggal lama di sini. Baginya, tinggal di sini sekarang akan menjadi hukuman mati. Dan kematiannya tidak akan berarti apa-apa. Selama dia pergi, selama dia mati, orang lain dapat menginjak tubuhnya dan mengenakan topi yang tak terhitung jumlahnya padanya. Hasil seperti itu tidak dapat diterima. Dan pada saat ini, Yanxi merasa lebih jelas, apa itu perselisihan kekuasaan, dan mengapa Yu Daoseng mengatakan bahwa situasinya berbahaya. Menurunkan suaranya, Yanxi berbicara kepada orang banyak dalam bahasa monster. Karena ada orang yang menganggap kita salah duduk di sini, biarkan mereka datang. Perintah berlanjut. Setelah 1 jam, semua orang akan mundur bersamaku dan meminta bantuan dari mana-mana. HMPH, biarkan mereka mencobanya kali ini. Apakah Kuil Lord of Light adalah tulang yang bagus untuk dikunyah? Instruksi Yanxi jatuh ke telinga semua orang yang hadir. Meskipun mereka enggan, mereka juga tahu bahwa tidak ada gunanya tinggal di sini. Jika mereka pergi begitu saja dengan Yanxi, setidaknya mereka bisa menyelamatkan hidup mereka. Kata-kata Yanxi dengan cepat menyebar ke 3 benteng, dan Sydney Kevin bergegas mencari Qin Yichen. Tuan Guang, tahukah Anda, Yanxi akan tetap di benteng, dan mereka tidak memiliki bala bantuan, sepertinya ada pertarungan internal. Qin Yichen hanya meliriknya dengan tenang dan menggelengkan kepalanya. Tidak, semua informasi yang kamu dapatkan hanyalah ilusi.
Qin Yichen mengambil cangkir teh dan menyesapnya, tampak seperti sedang santai. Ngomong-ngomong, kamu menyampaikan pesan kepada kapten lain untukku. Ada dua pilihan di depanmu sekarang. Pertama, bekerja sama dengan Yanxi untuk pergi, dan kemudian menempati kembali benteng. Tentu saja, tipuan juga dapat mencapai tujuan ini. Kedua, ketika Yanxi tiba-tiba meninggalkan benteng, Jenderal Iblis lainnya pasti akan datang untuk merebut kredit ini. Ini masalah datang tiba-tiba. Mereka tidak harus sepenuhnya siap, dan jika mereka bergerak saat ini, mereka memiliki kemungkinan besar untuk menang. Kata-kata Qin Yichen secara langsung menyebabkan Sydney Kevin ini terdiam. Kedua pilihan ini tampaknya bagus, tetapi tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Rasanya aneh. Dia tidak dapat mengetahuinya setelah memikirkannya. Belum lagi dalam situasi saat ini. Waktu adalah hal yang paling berharga. Jadi dia hanya berhenti memikirkannya dan bertanya langsung. Bagaimana kamu tahu, Tuan Cahaya? Berita mundur bukan hanya omong kosong. Ada terlalu banyak hal yang terlibat. Sedikit kecerobohan bisa berarti kerugian total. Qin Yichen menatapnya dengan ringan, seolah melihat orang idiot. Kau pikir aku akan mengolok-olok hidupku sendiri? Kata-kata ini sama sekali tidak sopan, dan tidak bisa berkata-kata kepada Sydney Kevin. Namun, dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Qin Yichen sangat masuk akal. Di lingkungan saat ini, berbohong tentang informasi militer adalah kejahatan serius pemenggalan kepala. Jika saran Qin Yichen menyebabkan Mahkamah Agung kehilangan wilayah bintang pembantaian api, maka Qin Yichen pasti akan mati. Qin Yichen tidak bisa berbohong tentang hal semacam ini.